Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Solihah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Soli dan Solihah, hari ini Ustazah Fauzia akan memandu anak-anak untuk belajar PAI. Materi kali ini yaitu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Baik, Soli dan Solihah, sebelum kita lanjut, marilah bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Soli dan Solihah, kita lihat slide yang pertama. Hormat dan patuh kepada orang tua. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat, dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak kepada orang tuanya. Perilaku tersebut disebut birrul walidain, atau nama lainnya yaitu berbakti kepada orang tua. Birrul walidain merupakan hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh setiap anak sepanjang keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan seorang anak tetap harus berbakti meskipun orang tuanya kafir atau musyrik. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surat Luqman ayat 15. Yang artinya, jika keduanya, ibu bapakmu, memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan baik. Ya, betapa dijunjung tinggi ya, bakti anak terhadap orang tua. Di antara yang menyebabkan kita hormat dan patuh kepada orang tua adalah yang pertama, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya, Quran Surat Luqman, ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada Allah lah kembalimu. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 23. Di sini ada hal yang ditekankan. Apakah itu? Mari kita baca bersama artinya. Dan Robmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya anak-anakku yang solih dan solihah, jangan sekali-kali kita mengatakan perkataan apalagi membentaknya. Allah sudah memperingatkannya di dalam Al-Quran ya, maka kita harus berhati-hati dalam bertutur kata. Kemudian, penyebab kita hormat dan patuh kepada orang tua, yang kedua, mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam hadis mengenai ridho Allah tergantung kepada keridhoan orang tua, di mana hadis ini sudah kita hafal ya.
Ya, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tirmizi, Al-Hakim. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah bagian dari berbakti kepada orang tua. Dua hal inilah yang menyebabkan turunnya ridho Allah. Manakala dua hal ini tidak dilakukan oleh anak kepada kedua orang tuanya, maka murka Allah akan turun kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di layar ya nak, bahwa ridho Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Jika orang tua kita masih hidup, yang pertama yaitu mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. Kedua, mendengarkan segala perkataannya dengan hormat dan rendah hati. Ketiga, tidak memotong pembicaraannya. Keempat, berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi dari rumah. Kelima, mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi atau kembali dari bepergian. Keenam, membantu pekerjaan rumah dan mendoakan kebaikan untuknya. Namun, jika orang tua kita telah meninggal dunia, maka yang pertama, melaksanakan wasiatnya. Yang kedua, mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosanya. Ketiga, tetap menjalin silaturahmi kepada kerabat orang tua. Keempat, menepati janji kedua orang tua. Kita lanjut, hormat dan patuh kepada guru. Selain hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah wakil orang tua di sekolah. Guru adalah penuntun kita untuk menggapai ilmu. Beliaulah yang membimbing kita hingga tahu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kita bisa membaca dan menulis karena kesabaran guru dalam membimbing dan melatih kita. Bersama guru, Allah akan mengangkat derajat kita, karena di tangan gurulah ilmu diamanahkan untuk disampaikan kepada kita. Berikut contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, mengucapkan salam dan mencium tangan guru ketika bertemu dengannya. Ya, untuk yang level tinggi, tangan yang dicium ini, yang ikhwan adalah guru ikhwan. Untuk yang akhwat adalah guru akhwat. Kedua, berkata sopan kepada guru. Ketiga, mematuhi segala hal yang telah dinasihatkan dan diajarkan guru. Keempat, selalu meminta izin kepada guru jika akan meninggalkan kelas. Kelima, mendoakan guru agar selalu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lainnya. Kemudian kita lanjut ke hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Ada di antara anggota keluarga besar kita yang punya hak pula untuk dihormati dan dipatuhi. Mereka adalah kakek dan nenek, paman dan bibi, kakak laki-laki dan perempuan, dan siapa saja yang usianya lebih tua dari kita. Mereka berhak untuk dihormati dan dipatuhi, tetapi dengan syarat tidak melanggar apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anggota keluarga yang lebih muda usianya dari kita, misalnya adik, kita punya kewajiban untuk menyayanginya. Ya, anak-anak, coba silakan dibuka buku PAI-nya halaman 45. Perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, anak-anak silakan. Tugasnya adalah menulis hadis tersebut, kemudian ditulis di kertas HVS ataupun di buku gambar, lalu dipajang di kamar ya. Yang artinya, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Tabrani. Sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Semoga anak-anak dapat mengambil manfaatnya. Kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.